Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa atimul hajja wal umrata lillah. Wa qala Allah ta'ala aidan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim. Amma ba'du, para calon tamu Allah yang berbahagia dan senantiasa insyaallah dirahmati oleh Allah Ta'ala. Jumpa pertama kali kita dengan podcast Melek Umroh. Insyaallah podcast ini akan terus hadir demi memberikan edukasi yang bermanfaat baik secara zahir maupun batin bagi para calon tamu Allah yang akan menunaikan ibadah umroh dan haji. Segala macam hal-hal yang terdapat di dalam umroh dan haji, insya Allah kami akan bahas dengan narasumber yang luar biasa, di mana narasumber utama adalah Mak Len. Beliau pelaku aktif mulai dari sales canvassing, door to door, hingga sekarang alhamdulillah Allah memberikan amanah pada beliau untuk mengelola sebuah perusahaan travel umroh dan juga haji. Jadi buat para tamu Allah yang sudah mengenal Mak Len, silakan komentar untuk berkirim salam. Jika yang belum mengenal Mak Len, beliaulah yang selama ini begitu giat mensyiarkan Baitullah dengan niat lillahi ta'ala. Kemudian narasumber berikutnya yang tidak kalah wah, yakni Ustadz Montero. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah khair. Perlu diketahui Ustadz Montero adalah lulusan dari Universitas Islam Madinah, jadi sudah tidak perlu dikhawatirkan lagi kapasitas, kemampuan, kapabilitas beliau dalam ilmu fikih, umroh, dan haji serta pelaksanaannya secara langsung. Jadi insya Allah narasumber yang kami hadirkan untuk memberikan edukasi, menginfokan, memberikan informasi tentang insight-insight yang tidak terjamah, tidak tersentuh oleh pelaku umroh ataupun jamaah umroh yang di tanah suci, di Haramain. Insya Allah kami akan membuka, mengkuliti satu persatu, dan insya Allah semuanya lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala. Semoga menjadi catatan amal jariah untuk para kru semua yang hadir di sini, yang terlibat aktif maupun tidak aktif, serta juga untuk para calon tamu Allah. Insya Allah dengan sabab, dengan wasilah mempelajari ilmu-ilmu umrah ini, insya Allah tidak pakai tunda-tunda lagi. Insya Allah tahun ini juga yang belum berangkat ibadah umrah, Allah panggil segera mungkin, diberikan kemampuan baik zahir maupun batin. Baik, Assalamualaikum Mak Len dan Ustadz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada hari ini kita berkesempatan memulai episode perdana ya Mak Len ya, Melek Umroh Podcast. Jadi Melek Umroh ini merupakan sebuah operation system ya Mak ya, yang mengakomodir, membantu, dan intinya dari MUOS Melek Umroh Operation System ini adalah melayani para tamu Allah dengan hati karena Allah Ta'ala. Begitu Mak Len ya? Mak Len bisa kasih sedikit gambaran tentang Melek Umroh Operation System yang sudah mulai berjalan beserta dengan pengalaman-pengalaman Mak Len sendiri dalam penjelasan singkat Mak Len untuk para calon tamu Allah yang mungkin insya Allah akan bergabung untuk dimintakan pertolongan kepada Mak Len untuk membantu mereka menunaikan ibadah umroh. Baik, Melek Umroh ini awal mulanya saya bangun itu karena memang tekad saya ya. Tekad kami untuk mengedukasi sebenarnya. Awal mulanya tuh kami mengedukasi kepada jamaah-jamaah yang mana pada saat Melek Umroh itu mulai running, pada saat itu juga kan ada beberapa travel yang memang menjadi notice dari Kemenak bahwa mereka itu tidak ngeberangkatin jamaah. Dari situlah Nah, itu pun juga disupport dengan saya yang pernah mengalami ya. Jadi pernah mengalami dari beberapa tahun, bukan cuman gagal terbang, tapi mengakomodir jamaah untuk diberikan kepada satu travel ya. Travelnya itu tidak amanah ya kan. Akhirnya saya yang menjadi bemper untuk mengurusi dan mencoba memperjuangkan jamaah gimana sampai mereka terbang kembali akhirnya, walaupun itu memakan waktu. Maka dari itu kami tuh mulanya itu Melek Umroh tuh hanya hashtag
ya kan? Hanya hashtag Maksudnya aja. nge-like supaya mereka orang-orang lihat secara detail ya. Oke. Jadi bikin cerita, terus kita bikin hashtag melek umroh, bikin hashtag melek umroh. Ya lama kelamaan, ketika kita banyak sharing dengan teman-teman, ya kan? Waktu itu di salah satu daerah, kalau nggak salah Tuban apa Pati ya, ada salah satu bapak-bapak yang bilang, bisa nggak Mbak kasih edukasi kepada 50 calon agent, ya kan? Yang waktu itu adalah anak-anak. Nah, beliau itu rencananya pengen buka travel seperti itu. Ya, akhirnya kami tuh memplanning itu semuanya itu dengan satu konsep, bagaimana nggak sekalian aja ya kita jalan ya. Mendingan nyemplung sekalian. Nyemplung gitu. sekalian jalan walaupun kita dengan amunisi yang seadanya, ya kan. Kalau mau dipikir-pikir kan, kalau kita menjalankan sesuatu kan modalnya juga harus ada, ya kan. Jadi kita mapping, kita rapikan bagaimana kita bisa sekaligus diundang sama beliau, sekaligus juga kita itu syiar. Oke, ya pelan-pelan akhirnya kita challenge dong di media sosial ya kita kan masing-masing ya kita bikin tuh ya. Jika kami pengen ngasih sharing dan edukasi secara gratis, apakah teman-teman di daerah ini tuh pada mau? Ya langsung tuh pada komen mau. Ya udah akhirnya bilang tinggalkan telepon dengan syaratnya waktu itu silakan kalian menjadikan tempat kalian itu adalah tempat untuk calon-calon tamu Allah belajar. Ya, cukup siapkan ya air minum dan calon tamu Allahnya. Nah, perihal yang lainnya itu kita free. Nah, dari situlah akhirnya dari kota ke kota ya kan, kita berjalan ya kan, dan kami pun juga sudah berazam kepada diri kita untuk mewakafkan diri untuk memberikan ilmu, walaupun habis itu capek juga memang pasti ya kan. Terus konsekuensinya itu belum tentu yang kita ajakin edukasi itu untuk jadi target kita, karena memang waktu itu tuh kita tidak punya goal closing jamaah. Full murni ngalir, ngasih tahu edukasi, kupas HPP, bagaimana pembelian tiket, bagaimana dan lain sebagainya. Pokoknya hal-hal dapur yang memang secara umum itu yang mendasar itu kami infokan. Nah, dari situlah akhirnya kenapa sih Melek Umroh nggak dijadiin brand ya kan? Ya akhirnya pelan-pelan kita jadikan brand. Kita itu pun juga berganti-ganti orang desain. Akhirnya kita hakiin juga kan dan lain sebagainya. Alhamdulillah sampai sekarang ya Melek Umroh ya seperti itu, seperti goalnya, seperti visi misinya ya kan. Siapa yang, karena saya sudah bertekad menjalankan salah satu pekerjaan itu memang harus fokus dan kita juga harus paham, jangan sampai kita tidak paham apa yang harus kita jalankan ya. Sampai detik ini apa yang menjadi ruhnya Melek Umroh ya berjalan jadi tempat curhatan juga, tempat konsultasi. Jadi semuanya udah ngumpul di tempat konsultasi. Terus akhirnya jamaah-jamaah yang kita edukasi itu minta bikinin paket dan lain sebagainya. Ya, ketika kami belum punya PPIU, kami tetap bekerja sama dengan travel PPIU untuk membantu kami, nge-backup kami untuk memberangkatkan. Alhamdulillah waktu itu ya, alhamdulillah ya. Sebelum Covid itu kita bisa segitu banyak jamaah tuh sebenarnya tuh kita nggak nyangka ini kok bisa ya, tapi ya kata Allah. Betul. Kalau kita sudah itu ya insya Allah. Jadi para calon tamu Allah, itulah cerita singkat dari Ma'len, bagaimana perjuangannya Ma'len itu benar-benar memulai dari nol dengan niat edukasi. Karena Ma'len sendiri mempunyai rasa tanggung jawab moral terhadap para calon tamu Allah yang gagal berangkat, dan beliau pun juga mengalami gagal berangkat itu kan. Akhirnya bagaimana caranya mencurahkan tenaga, pikiran, mewakafkan diri untuk membantu para calon tamu Allah, sehingga Allah memberikan jalan. Alhamdulillah sampai dengan punya PPIU ya Maya. Iya, sekarang alhamdulillah punya PPIU. Jadi itulah sebuah perjuangan yang
Allah pasti akan selalu melihat bagaimana ikhtiar hambanya kerja keras sehingga Allah memberikan hasil yang insya Allah mudah-mudahan tidak hanya memberangkatkan jamaah, insya Allah juga Ma'len ini mempunyai kelas-kelas khusus nanti yang akan diinfokan selanjutnya karena tekadnya Ma'len adalah kuat, tetap memberikan edukasi, berbagi pengalaman untuk melayani para tamu-tamu Allah di Haramain. Jadi seperti itu ya Mak ya? Betul sekali. Saya coba ke Ustaz, sebagai alumnus Universitas Islam Madinah, sudah pasti itu hal yang bertahun-tahun saat menimba ilmu di sana, sangat paham ya Ustaz ya bagaimana ritme, alur, apa yang harus dikerjakan pada saat umroh. Tapi sebelum ke arah situ saya mau minta penjelasan nih ke Ustaz nih, dasarnya umroh seperti di Muqaddimah yang tadi saya bawakan, surat Al-Baqarah 196 dan Al-Imran 97, itu yang menjadi salah satu dasar umroh dan haji. Bisa nggak Ustaz, dari sisi keilmuan Ustadz yang menuntut ilmu di Universitas Islam Madinah itu menjelaskan perbedaan umroh dan haji, karena seperti kita ketahui haji adalah rukun Islam ya Ustadz ya, tapi umroh itu bukan. Ada juga yang bilang bahwa umroh itu adalah sebagai tanda kutip haji kecil. Ustadz, bagaimana nih dari sisi keilmuan fikihnya Ustadz untuk penjelasan tentang umroh dan haji supaya para calon tamu Allah juga dapat memahami? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Berbicara tentang haji dan umroh, ini merupakan ritual ibadah yang langsung diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang melalui ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala menyeru umat manusia untuk menunaikan yang namanya ibadah haji. Ya, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya. Ada perintah Allah Subhanahu wa taala agar umat manusia ini untuk datang ke Baitullah ya dalam melaksanakan menunaikan ibadah yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada mereka, yaitu melaksanakan rangkaian ibadah haji. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah oleh kalian ibadah haji dan ibadah umroh ya semata-mata untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan janji-janji pahala yang telah Allah Subhanahu wa taala sediakan dan siapkan untuk mereka. Ini di antara landasan kenapa kita ya umat muslim ya sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dianjurkan dan diwajibkan bagi kita untuk melaksanakan ibadah haji, dan dianjurkan bagi kita untuk melaksanakan ibadah umroh. Dan ibadah umroh ini ya di antara perbedaan antara ibadah haji dan ibadah umroh, ya ibadah umroh itu adalah sifatnya wajib ya bagi mereka, bagi hamba Allah Subhanahu wa taala, bagi kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kemampuan kepada mereka, ya kemampuan berupa fisik ya, badan yang sehat, kemudian jasmani yang prima, maka diwajibkan mereka untuk melaksanakan ya perjalanan ibadah haji. Kemudian dari segi kemampuan finansial ya, bagi mereka yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki yang cukup ya, rezeki yang banyak apalagi ya, maka otomatis ya wajib bagi mereka untuk segera melaksanakan ibadah haji. Jangan sampai ditunda-tunda, karena itu adalah ya panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil hambanya, maka respon hamba itu untuk menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala itu. Dengan apa? Dengan langsung melaksanakan atau menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Nah, ini diantara perbedaan haji dan umrah itu sendiri ya. Maka diantara para ulama ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yaitu atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan ibadah umrah ini hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagian ulama mengambil dalil atau dasar ayat ini mengkategorikan ibadah umroh ini masuk ke dalam kewajiban yang harus ditunaikan oleh kaum muslimin. Kenapa? Ya karena ini adalah dasar perintah Allah Subhanahu wa taala menggabungkan perintah panggilan ibadah haji
dan ibadah umrah ini secara langsung. Berbarengan. Ya, berbarengan secara Dalam langsung satu ya. kalimat ya. Wa atimul hajja wal umrah. Di sana Allah Subhanahu wa taala menggabungkan ibadah haji ini langsung dengan kalau dalam kaidah bahasa Arab namanya wawul ataf. Ya, langsung panggilan itu langsung. Ibadah haji dan ibadah umrah secara langsung, tidak ditunda-tunda. Maka bagi siapa yang sudah diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya wajib bagi mereka untuk melaksanakan ibadah haji maupun ibadah umrah. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah ibadah haji itu dilakukan setiap tahun atau hanya seumur hidup saja? Seumur hidup satu kali. Maka mayoritas ulama ya mengatakan bahwa ada namanya haji Islam. Haji Islam itu ya haji yang wajib dilakukan seumur hidup, satu kali dalam seumur hidup. Yang adapun ya selanjutnya ibadah haji selanjutnya adalah jatuhnya adalah sifatnya adalah tatawu. Dia sunnah. Ya sunnah itu artinya dia tetap mendapatkan pahala ya seperti melakukan ibadah haji yang pertama. Adapun ibadah umroh ya, adapun ibadah umroh ya tentunya ketika kita ya mengambil landasan dari ayat Allah Subhanahu wa taala wa atimul hajja wal umrata lillah, maka bagi mereka yang sudah diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajib bagi mereka untuk melakukan ibadah umroh walaupun dalam seumur hidup itu satu kali. Ya, artinya tidak boleh ditunda-tunda ya ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kemampuan kepada mereka, karena langsung. Karena apa? Man istata'a ilaihi sabila. Barang siapa yang sudah diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka segera tunaikan panggilan Allah Subhanahu wa taala itu. Jangan sampai ditunda-tunda. Oke. Jadi terima kasih Ustaz penjelasannya dari sisi keilmuan fikih, bahwasannya perbedaannya sangat jelas ya antara umroh dan haji ya. Jadi bagi para calon tamu Allah, jika memang sudah dimampukan oleh Allah untuk berhaji, tidak perlu pakai tunda-tunda. Tapi ada satu pertanyaan nih Ustaz. Dengan masa tunggu yang sangat panjang dari Indonesia, ini sampai keluar narasi-narasi dari beberapa calon jamaah mengatakan kami tidak bisa melakukan ibadah haji karena menunggunya terlalu panjang. Apakah dengan kami melakukan umroh dulu sudah bisa menggantikan posisi kewajiban tersebut, Ustaz? Gitu, atau setidaknya kami sudah mencoba dulu deh nabung ONH dan itu sudah menggugurkan kewajiban. Ini menurut kaidah fikih bagaimana, Ustaz ya? Mohon penjelasannya, Ustaz. Baik, ya terkait dengan regulasi ya. Ini kan kita berbicara tentang regulasi. Betul, ya, peraturan. Betul. Dan peraturan masing-masing negara tentunya berbeda-beda. Kalau kita di Indonesia mungkin ya setiap daerah juga tentunya masa tunggu haji itu bervariatif, artinya bermacam-macam. Ada yang sekian tahun, ada yang sekian tahun, ya belasan tahun, puluhan tahun bahkan. Maka kalau ditanya apakah dengan masa tunggu yang begitu lama kemudian ada opsi kemudahan untuk melakukan ibadah umroh ya. Ibadah umroh itu kan dia tidak terbatas dengan waktu. Betul. Ya. Kapan saja bisa melakukan ibadah umroh ya. Mulai dari bulan misalkan setelah bulan Zulhijjah ya. Setelah tanggal 13 Zulhijjah itu 14 Muharram itu sudah mulai dibuka untuk melakukan kegiatan ibadah umroh sampai nanti akhir Zulqa'dah ya, seperti itu biasanya. Maka sepanjang tahun ya kapan saja bisa melakukan ibadah umroh. Artinya ini adalah opsi yang dimudahkan di dalam syariat agama kita. Untuk ketika masa tunggu haji ini begitu lama, maka ada opsi kedua ya. Ada opsi kedua bagi mereka yang sudah diberikan kemampuan, sekali lagi ya, diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah umroh, maka segera tunaikan ibadah umroh itu kapan saja. Kemudian apakah ketika sudah melakukan ibadah umroh ya bisa menggantikan posisi ibadah haji? Artinya sudah ketika seorang itu melakukan ibadah umroh kemudian dengan dia sudah mendaftarkan dirinya untuk melakukan ibadah haji misalkan dengan masa yang begitu lama tunggunya, pertanyaannya apakah ketika sudah melakukan ibadah umroh ini menggugurkan kewajiban dia untuk melakukan ibadah haji selanjutnya? Maka jawabannya tidak ya, karena ibadah haji ya adalah
kegiatan ibadah yang wajib sifatnya dan tidak bisa digantikan dengan ibadah apapun, termasuk ibadah umroh ini, karena pelaksanaannya tentunya berbeda, kemudian hukumnya juga berbeda, maka tidak bisa digantikan dengan posisi ibadah umroh. Walaupun ada yang mengatakan bahwa ibadah umroh ini adalah haji kecil, haji kecil, tapi tidak bisa menggantikan posisi ibadah haji sesungguhnya. Karena kegiatan ibadah haji ini dia waktunya terbatas, dibatasi dengan waktu kapan? 1 tahun sekali ya. 1 tahun sekali, dimulai dari tanggal 8 hari tarwiyah itu, kemudian puncaknya tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah, kemudian diakhiri di tanggal 13 Zulhijjah, hari-hari tasyrik itu, 10, 11, 12 dan sampai di 13 Zulhijjah itu. Maka tidak bisa kita katakan, kita jawab tidak mungkin bisa dan tidak bisa digantikan posisi haji itu dengan pelaksanaan ibadah umrah seperti Jadi itu. jelas ya para calon tamu Allah bahwasannya sesungguhnya haji sangat berbeda karena pelaksanaannya hanya 1 tahun sekali, itu bergantung dari waktu, sedangkan dari umroh kapan pun bisa, yang penting tidak masuk waktunya haji. Jadi itu sudah jelas, tetapi insya Allah mudah-mudahan bagi siapapun yang memang sudah berniat haji, Allah mampukan dari sisi fisik, jasmani, rohani, serta keuangan yang bisa menutupi biaya semua, insya Allah. Jadi tidak ada kekhawatiran walaupun masa tunggu lama, karena kalau sudah Allah berkehendak tidak ada satupun yang dapat menghalangi di dunia maupun di langit. Begitu ya kurang lebih Ustaz ya. Oke, Mbak Len, nih sebagai pelaku aktif tidak hanya umrah tapi juga haji, dalam beberapa tahun terakhir Malen melakukan ibadah haji dengan membawa beberapa rombongan. Ada pertanyaan yang cukup ramai dipertanyakan oleh saudara-saudara, kawan-kawan kita semua. Apa sih aktivitas yang dirasakan itu sudah pasti kebayang, rangkaian ibadah haji itu berbeda dengan rangkaian ibadah umroh dan sangat lelah. Bagaimana nih mengantisipasi lelahnya para jamaah haji karena kita tahu ini cukup concern ya, terutama dengan orang-orang tua ya, dan juga para calon-calon jamaah haji yang memang membutuhkan fisik yang tinggi dan hasil spiritualnya. Bagaimana nih tipsnya nih untuk Bu, Pak, ayo kita bangun lagi, kita jalan lagi. Bagaimana sih pendekatan personalnya kepada calon jamaah, terutama jamaah-jamaah yang lansia begitu, Pak? Oke, baik. Pendekatan personal itu memang harus dari tanah air ya. Dari tanah air, pendekatan itu nggak hanya kita itu pada saat di Saudi atau di Mekah Madinah pada saat hajian. Nah, hajian ini itu adalah rangkaian ibadah yang sangat kompleks. Karena kenapa yang sangat kompleksnya? Itu dituntut daripada fisik jamaah, kesehatan jamaah, ya kan? Dituntut juga kesehatan tuh nggak cuma kesehatan daripada fisik ya, tapi hati dan ruhnya juga harus sehat. Ya. Maka dari itu kami tuh kemarin itu sangat konsen kepada jamaah-jamaah untuk mewarning ya. Ada hal-hal yang ibadah wajib, ada yang sunnah, ya kan? Maka dari itu pada saat manasik saya itu memfokuskan jamaah itu kalau haji itu Armusna. Fokusnya Armusna, ya kan? Nah, walaupun kita misalkan terbang tuh di awal-awal waktu, misalnya kan di pertengahan Zulqa'dah gitu kan, terbang masih agak panjang. Sementara kalau saya lihat ya dan saya mengalami, fisik kita itu untuk benar-benar seimbang dengan iklim di sana, ya, dengan cuaca di sana, dengan udara di sana. Setelah seminggu itu baru akan sedikit ada notice lah ya, penyesuaian ya. Ya nggak dari kita suka batuk atau dari flu atau dari panas dingin ya kan. Karena kenapa? Nah, pada saat penyesuaian itu saya akan kasih tahu sama jamaah ya. Ketika kita sudah masuk ke Mekah ya, sudah melakukan adab kita ke Baitullah ya kan, tawaf sa'i dan umroh pertama untuk untuk hal-hal seperti itu. Saya bilang sama jamaah ya, yang tua-tua ya, kita kan lihat waktunya. Mereka akan saya kasih schedule untuk ke Baitullahnya itu tuh tidak setiap hari. Karena kenapa? Diberikan jarak. Jadi waktu-waktu di saat di sana itu itulah tugas tadi pendamping jamaah
sekaligus juga ustadz pembimbing untuk memberikan tausiah terus di hotel. Kalaupun misalnya tidak bisa di dalam hotel, kita akan cari kamar yang agak sedikit lebar, kita kumpulkan jamaah. Nah itu nanti setiap hari itu akan ada tausiah, kita gilir misalnya akan melakukan pengajian dan lain sebagainya, ya kan. Kalau misalnya di pemeriksaan kesehatan jamaah juga itu konsen kami, apalagi jamaah-jamaah yang lansia ya. Betul. Jadi pada saat hajian kemarin itu seminggu sekali itu saya mendatangkan perawat dari Mekah. Perawat Untuk dari memeriksa Mekah kondisi kesehatan untuk memeriksa jamaah. kondisi jamaah, ya kan. Jadi jamaah itu ketika sudah seperti itu, saya tidak bawa jamaah itu ke klinik, tapi saya datangkan perawat yang memang perawat Indonesia yang memang mereka tuh tidak sedang libur mungkin di sana yang tidak bertugas, ya alhamdulillah mereka periksa, mereka bawa obat-obatan, infus, apa segala, cek maupun nanti injek vitamin, ya kan. Nah lihat itu, nah ketika sudah dipantau kesehatannya akan dikasih tahu tuh sama ke kita, ya kan, ininya berapa dan lain sebagainya. Jadi konsen saya pada saat pengaturan jamaah itu memang konsennya itu kan ke Armusna. Ketika sudah konsen ke Armusna, saya akan kasih tahu jadwal kita ke Baitullah. Tapi ketika sudah mendekati hari tasrik seperti Ustadz Montero tadi katakan, ya kan, tanggal 8 Tarwiyah itu 3 hari menjelang hari tasrik itu jamaah sudah tidak ada aktivitas, tapi bersiap diri baik dari secara batin, lahir, jiwa raga untuk mempersiapkan proses armusnahnya. Jadi memang kita itu memang harus benar-benar menjadwalkan dan benar-benar memplanning, ya kan, mana yang baik dilakukan, mana yang meminimalis resiko dan lain sebagainya, seperti itu. Sekaligus juga masalah makanan juga seperti itu akan sangat kita perhatikan. Makanan yang maaf kata kalau di Armusna misalkan seperti tidak bisa menggunakan makanan pedas dan lain sebagainya, menjaga. Jadi sebelum ke Armusna itu, jadi kita konsen untuk memfasilitasi jamaah, apalagi jamaah lansia untuk konsen terhadap menu makanan, ibadah dan kesehatan seperti itu, agar di Armusnahnya, di Arafahnya itu benar-benar maksimal nantinya. Jadi para calon tamu Allah sudah cukup jelas penjelasan dari Maklen. Jika memang para calon tamu Allah ingin melakukan haji dibantu, dilayani oleh Melek Umroh dipimpin oleh Maklen sudah memberikan sedikit banyak bagaimana prioritas menjaga kesehatan, terutama untuk para orang-orang tua kita, para lansia yang benar-benar dibutuhkan. Jadi prioritasnya sudah jelas, di mana prioritas itu diutamakan adalah pada saat proses Armusna, ya Maya. Bahkan Maklen sendiri mendatangkan perawat Indonesia yang mungkin di Makkah atau Madinah untuk memeriksa, mengecek kesehatan. Jadi insya Allah tidak ada kekhawatiran untuk mempercayakan jamaah haji atau mungkin orang tua kakek nenek atau orang tua para calon tamu Allah untuk menunaikan ibadah haji bersama dengan rombongan Melek Umroh Maklen. Insya Allah tahun depan Maklen buka ya Maya untuk haji ini. Silakan kawan-kawan, saudara-saudara para calon tamu Allah bisa menghubungi Melek Umroh, bisa lewat website, bisa lewat sosial media, bisa lewat WhatsApp. Silakan hubungi kami, insya Allah dari tim Maklen akan memberikan informasi sedetail-detailnya. Baik. Saya kembali ke Ustadz Montero. Tadi saya tertarik dengan cerita Maklen tentang Armusna. Begitu beratnya ya perjuangan para calon jamaah haji yang ada di sana, terutama yang dari Indonesia, karena kembali lagi Indonesia itu untuk haji memang rata-rata sudah lansia, Ustadz. Kalau Ustadz sendiri, bagaimana Ustadz ya untuk membawa jamaah ini benar-benar efisien, efektif sehingga tidak terbuang energi, terutama proses rukun-rukun haji itu dimulai sampai dengan selesainya rukun haji terakhir, Ustaz. Ya baik, Bismillah. Jadi kalau kita berbicara tentang hukum pelaksanaan ibadah haji dan ibadah umroh itu ada sedikit kemiripan, ya. Di antaranya adalah rukun yang pertama, ya, berbicara tentang rukun ibadah haji dan ibadah umroh itu, poin yang pertama itu sama, yaitu niat mengambil niat dengan ihram di mikot. Jadi
awal ketika kita mau melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh itu harus sama-sama mengambil niatnya dari mana? Dari miqat. Ya, kalau dari arah Madinah tentunya miqat Zulhulaifah, Bir Ali atau Zulhulaifah. Kalau misalkan jamaah haji yang melakukan penerbangannya kloter kedua misalkan, maka mereka akan langsung masuk ke Jeddah dulu. Maka mereka mengambil niatnya dari miqat Yalamlam, artinya dari atas pesawat, ya di atas pesawat. Ini persamaan yang rukun poin pertama, persamaan antara ibadah haji dan ibadah umroh. Kemudian yang kedua adalah persamaannya adalah tawaf. Kalau di ibadah haji itu namanya ibadah tawaf ifadah. Ya, tawaf ifadah sama-sama nanti setelah tawaf ada sa'i di antara Bukit Safa dan Marwah. Ya, setelah itu nanti tahallul. Kalau tahallul nanti ada pelaksanaannya tentunya juga berbeda, kapan waktunya nanti ada perbedaan di masuk ke dalam wajib ya, wajib rangkaian wajib hajinya. Kemudian selanjutnya adalah yang membedakan itu antara ibadah haji dan ibadah umroh. Poin rukun selanjutnya adalah wukuf di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Ini merupakan puncak dari kegiatan ibadah haji. Jadi bagi siapa ya kaum muslimin yang sudah mengambil niat umrohnya, maka wajib bagi dia dan tidak boleh bagi dia untuk meninggalkan satu rangkaian daripada pelaksanaan ibadah rukun dari ibadah haji ini, yaitu wukuf di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Karena kata Rasulullah SAW, al-hajju Arafah, haji itu wukuf di Padang Arafah. Walaupun ya durasi waktunya ya hanya 1 jam misalkan, hanya berapa menit, maka ini sudah memenuhi syarat ya, memenuhi syarat rukun dia wukuf di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Jadi kan ada jamaah itu ya kondisi fisiknya ada yang berbeda-beda. Ada yang mungkin waktu tanggal 9 Zulhijjah itu dia ya diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, ya drop badannya apa segala macam, apalagi jamaah-jamaah lansia ya yang sudah lanjut usia ini, maka rentan bagi mereka itu untuk terserang dia lelah, kemudian apalagi penyakit ya, bercampurnya manusia ya di satu titik ya. Apalagi persiapan sebelum wukuf di Padang Arafah itu ya. Jamaah mungkin ada yang masuk ke Madinah dulu. Di Madinah ini lumayan lama di sana waktunya. Maka di sana mereka berinteraksi ibadah siang malam ya di Masjid Nabawi ini ya. Maka tentunya tenaga mereka terkuras, kemudian betul. Ini betul-betul lelah mereka itu bertambah. Maka ketika tanggal 9 Zulhijjah ini ya rentan di antara para lansia ini yang sudah uzur ini ya mereka terkena ya penyakit sehingga drop kondisi mereka. Betul. Maka tentunya keberadaan mereka di sana juga hanya sebentar saja. Bahkan ya fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh Kerajaan Arab Saudi ini ada transportasi udara, helikopter, kemudian ada ambulan, ya mobil, dan ini semua fasilitas adalah untuk disediakan untuk jamaah haji umroh, jamaah haji khususnya ketika mereka wukuf pada tanggal 9 Zulhijjah ini. Maka siapapun sudah mengambil niat maka wajib masuk ke dalam area Arafah untuk melakukan wukuf. Berbicara kapan waktu dimulainya wukuf ini, maka para ulama ya bersepakat bahwa wukuf ini dimulai ketika zawal, ya artinya matahari mulai tergelincir, ya ditandai dengan masuknya waktu sholat zuhur. Sholat zuhur. Setelah sholat zuhur, sebelum dimulai wukuf para jamaah haji ini untuk masing-masing beribadah, berdoa sampai nanti terbenam matahari, maka ada sunnah ya yang dilakukan. Artinya pra wukuf itu adalah dengan dilaksanakan khutbah Arafah, ya khutbah Arafah ini sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau melakukan haji
wadahnya ya, haji perdana, kemudian dan itu merupakan haji terakhir beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal dengan haji akbar karena bertepatan dengan hari Jumat juga hari Jumat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ketika sudah melakukan ibadah setelah melaksanakan sholat zuhur ya tentunya sholat zuhur dan sholat asar ini ya sunnahnya adalah dilakukan secara jamak qasar takdim ya dikerjakan di waktu zuhur qasron ya dipendekkan ya 2 rakaat. Maka setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai khutbah Arafahnya, di mana tempatnya di Masjid Namirah ya Masjid Namirah. Walaupun tidak harus bagi jamaah haji ya ketika mereka berada di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah itu ya harus wukufnya di Masjid Namirah itu ya di tempat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wukuf tapi tidak maka harus. Ya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Arafah kulluha mauqif. Arafah itu semua tanahnya adalah tempat untuk wukuf. Di mana saja ya mau di atas Jabal Rahmah ya di bawah Jabal Rahmah ya selama itu masuk ke dalam area Arafah maka itu sudah cukup baginya untuk melakukan ibadah wukuf. Dan di sana juga tanda-tanda batasan Arafah itu jelas Ustaz ya. Iya, betul. Sehingga para jamaah juga tidak perlu khawatir bahwa sudah ada berada di dalam area wukuf atau tidak karena tandanya sangat jelas Ustaz ya. Betul. Ustaz, setelah wukuf itu rukunnya apa lagi Ustaz yang memang harus dijalankan dan lumayan menguras energi para jamaah Ustaz? Ya wukuf ini kemudian setelah malam 10 Zulhijjah ya setelah terbenamnya matahari di tanggal 9 Zulhijjah ya maka jamaah haji yang di padang Arafah ini mereka bergerak menuju ke Musdalifah. Untuk apa? Melakukan namanya mabit di malam 10 Zulhijjah ya. Ini sifatnya adalah wajib, tidak masuk dalam rukun. Ketika mabit di Musdalifah tidak boleh ditinggal itu Ustaz ya, harus dilakukan ya. Sebenarnya boleh ditinggalkan. Iya, boleh ditinggalkan. Kalau misalkan ini artinya bagi mereka yang benar-benar urgent ya, artinya mungkin yang sakit, urzuri benar-benar ini ya. Tidak bisa ditawar. Betul, apalagi yang mungkin kondisinya ketika di Arafah itu dalam keadaan sakit ya memakai ambulan, kemudian apalagi yang memakai helikopter itu tidak memungkinkan mereka untuk masuk ke dalam Musdalifah untuk mabit ya bermalam di malam 10 Zulhijjah itu. Ini maka hukumnya adalah wajib ketika mabit di Musdalifah pada malam 10 Zulhijjah. Nah, setelah selesai malam 10 Zulhijjah ini ya pada pagi harinya setelah matahari terbit, jamaah haji rangkaian selanjutnya adalah mereka melontar jumrah di mana di Mina ya, jumrah Aqabah pada tanggal 10 Zulhijjah. Nah, ada keringanan ya, rukhsah namanya rukhsah ya di dalam agama itu bagi wanita hamil misalkan ibu-ibu ataupun bagi jamaah lansia ini khusus bagi mereka itu boleh meninggalkan Musdalifah pada pertengahan malam. Setelah pertengahan malam lewat, mereka boleh meninggalkan Musdalifah. Artinya menyegerakan untuk melakukan rangkaian ibadah selanjutnya. Persiapan jumrah. Iya, betul. Nah, persiapan sebelum sampai di Mina pada pagi harinya jumrah, biasanya itu jamaah kita apalagi mereka yang melakukan ibadah hajinya menggunakan fasilitas VIP ya, Haji Plus itu tahun-tahun sebelum kemarin ya. Itu opsinya mereka bergerak menuju ke Mekah dulu. Ke Masjidil Haram. Ya, untuk apa? Untuk melakukan tawaf ifadah. Ya, tawaf ifadah. Sebelum nanti paginya ya mereka melakukan lempar jumrah Aqabah itu. Ya. Artinya setelah pertengahan malam ya para jamaah haji yang lansia itu mereka langsung menuju ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf ifadah. Ya. Setelah tawaf ifadah, ini rangkaian tawaf ifadah ini masuk ke dalam kategori rukun rukun haji yang tidak boleh ditinggalkan ya karena niat kemudian wukuf dan tawaf ifadah ini merupakan rukun dari kegiatan ibadah haji itu sendiri, maka tidak boleh ditinggalkan. Dan jumrah itu merupakan rangkaian rukun terakhir Ustaz ya? Ya, jumrah ini nanti dimulai dari tanggal 10 Zulhijjah itu 10 Zulhijjah pada pagi harinya
pada pagi hari bagi jamaah haji yang mereka mabitnya sampai terbitnya matahari. Matahari pagi. Ya, baru mereka meninggalkan Muzdalifah, itu mereka langsung menuju ke Mina untuk apa? Untuk melakukan lempar jumrah al-Aqabah. Yang pertama itu. Kemudian bagi mereka yang tadinya sudah pertengahan malam itu sudah meninggalkan Muzdalifah, melakukan ibadah tawaf ifadah itu, mereka nanti kembali ke Mina ya pada pagi harinya itu untuk sama-sama melakukan ibadah jumrah Aqabah ya di tanggal 10 Zulhijjah itu. Kemudian setelah itu pada besok harinya tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah hari-hari tasyrik ini, ketiga jumrah ini wajib untuk dilempar, itu jumrah Aqabah ya, kemudian wusta dan sughra, seperti itu. Nah, jadi begitu complicated ya Ustaz ya. Iya, betul. Kayaknya, tapi semuanya sebenarnya Islam itu, agama kita selalu memberikan keringanan. Betul, terutama para betul. lansia yang Betul. memang kesehatannya mulai ngedrop ya. Jadi Betul. memang ada pilihan, silahkan dipilih mana yang disanggupi untuk Betul. melakukan itu. Betul. Selama rukun-rukun itu tidak ditinggal. Betul. Sehingga ibadah hajinya insya Allah tetap bisa sah dan bisa diterima Ustaz. Betul. Saya coba balik ke Mak Len nih. Mak, ini antara umroh dan haji sudah jelas ya perbedaannya ya. Betul. Kalau ini mungkin ada saudara kita para calon tamu Allah mau nanya, bisa nggak sih Mak ngedaftar haji itu lewat Mak? Bisa. Untuk tahun misalnya, saya cuma bisa nabung 3 tahun atau 2 tahun ke depan nih Mak, bisa nggak Mak dibantu Mak gitu? Bisa. Coba dijelaskan Mak bagaimana Mak? Oke. Mak, termasuk umroh juga Mak? Umroh, apakah umroh juga tergantung dari paket yang Mak persiapkan atau memang mereka bisa memilih atau bisa membuat sendiri, mendatangkan sendiri? Silakan Mak. Oke, kita di sini itu memang karena inspirator Pesyiar Baitullah itu adalah pelayan tamu-tamunya Allah ya kan, sebagai membantu Allah untuk melayani tamu-tamunya Allah, maka kami mempunyai paket, itu paket kami dan paket request jamaah. Paket request jamaah itu misalkan nih ada jamaah satu keluarga, dia kepengen layanannya itu sesuai dengan keinginan dia dari sisi fasilitas, dari sisi misalkan makan ya kan, dari sisi transportasi ya kan di sana kan banyak tuh transportasi, nggak cuman bus ya, tapi bus juga complicated lagi. Bis itu banyak, bis itu ada yang bis VIP, ada yang bis standar, bis umum. Nah di sana juga ada kereta cepat ya kan. Nah terus kalau misalnya mau pakai mobil Jeep GMC pun juga ada. Jadi di Saudi itu layaknya karena mereka itu visinya nanti juga kota wisata, ya otomatis mereka sudah mempersiapkan hal-hal yang mana itu bisa mensupport travel ya untuk menjadi salah satu akomodir ya hal-hal seperti itu Bang Sam, memudahkan. Ya. Jadi kami untuk di umroh itu jadi bisa mengeluarkan paketan-paketan yang B2B juga ya kan, misalkan ada komunitas ya kan, ada yayasan atau ada pondok pesantren ya kan, atau ada sekolah-sekolah ya kan, baik misalnya mereka itu pengen berangkatnya itu hanya untuk komunitasnya sendiri, sekolahnya sendiri. Nah itu kita buatkan paketan yang misalkan menyesuaikan dengan budgetnya. Misalkan ada satu komunitas yang budgetnya cuma 20 juta nih, ya udah kami sesuaikan, asal saya notice untuk tidak request fasilitas yang mana tidak sesuai dengan harganya, seperti itu. Begitu juga kalau mau umroh private ya kan. Nah, kalau di Inspirator Pesyiar Baitullah sendiri, kami itu konsen di jamaah-jamaah umroh yang lansia, yang di atas 60 tahun ke atas, baik dari sisi umroh maupun dari sisi haji. Kenapa kami konsen ya? Karena banyak anak-anak yang ingin memberikan hadiah kepada orang tuanya, betul sekali. Ya kan, yang ingin memberikan hadiah kepada orang tuanya. Hadiah terindah dan terbaik bagi mereka itu adalah berkunjung ke rumahnya Allah, ya kan. Nah, sekarang disinilah titik krusial permasalahan yang mana mereka bisa memberangkatkan, tapi mereka tidak mempunyai kemampuan untuk mendampingi, ya kan. Kita kompleks ya permasalahannya. Ada yang cutinya nggak bisa, ada yang uangnya juga masih belum cukup, macam-macam. Tapi kami berharap paketan yang kami sodorkan, yang kami berikan kepada calon-calon tamu aula ini, kami berharap
anak-anaknya tuh bisa mendampingi. Akan tetapi solusi bagi anak yang tidak bisa mendampingi, maka dari itu kami membuka umroh ramah lansia dalam 1 tahun ini, ada di bulan November dan di bulan Februari, begitu juga buat di paketan Ramadannya, ya kan. Nah, setiap tahunnya juga kami akan bikin paket. Nah, paketan ini memang menjadi satu paket yang sangat khusus ya. Nah, harganya juga khusus Bang Sam. Karena kenapa? Karena kami konsen kepada ibadahnya jamaah dan kami konsen kepada bagaimana kami meng-hire mukimin sana yang punya legalitasnya yang rapi. Jadi yang pengalamannya bagus. Benar-benar kenyamanan ini yang diutamakan ya, karena kenyamanan. Butuh kenyamanan. Butuh mereka itu bisa ada yang nenteng sampai mereka itu ke Baitullah, gak cuman melakukan tawaf umroh hanya untuk kewajiban, tapi bisa melakukan tawaf sunnah, bisa cium hijir Ismail, bisa cium Ka'bah, bisa berdoa di depan Ka'bah, seperti itu. Jadi paketan umroh ramah lansia yang akan kami launching nanti insya Allah di tanggal 31 Juli besok, dengan membawa lansia, kami akan kasih kami akan memberikan satu pelayanan yang memang servisnya itu luar biasa ya. Dari sisi makanannya pun Bang Sam kami perhatikan. Karena asupan gizinya, asupan makan yang maaf kata makanan kan lansia itu kan complicated ya. Nggak cuma tua, tapi kadang dia tua ada penyakitnya, penyakit bawaan. Jadi kami pun konsen untuk hal itu. Di sana pun juga kami pada saat itu juga pada saat mereka lagi beribadah juga kami sudah tektok atau menyewa perawat ya, yang memang juga nanti mereka itu kalau sakit nggak ke rumah sakit, tapi bagaimana mendatangkan perawat itu untuk ke hotel. Betul, seperti itu. Bukan pasiennya dibawa ke rumah sakit, tapi dokter yang mendatangkan untuk sampai sebegitunya ya. Kami memberi sedetil itu kami memberikan pelayanan agar mereka itu tetap konsennya itu fokus bisa beribadah di kedua masjid sama ke Baitullah. Karena kenapa? Banyak survei yang saya dapat itu banyak jamaah lansia, karena memang saya itu pelaku di dunia bisnis haji dan umroh. Jadi banyak case yang saya dapatkan itu ada banyak penolakan orang-orang yang berumroh itu rata-rata ya, walaupun tidak rata-rata di tempat kami ya. Saya tidak tahu kalau di travel lain itu mereka tidak mau digabungkan sekamar dengan jamaah yang sudah tua, ya kan? Katanya merepotkan, katanya itu tugasnya travel dan lain sebagainya. Nah, hal inilah yang membuat saya itu, artinya kita harus mempunyai satu paketan yang konsen itu ngurusin orang-orang tua. Nah, seperti itu. Dan ini juga tekad saya, persembahan saya kepada calon-calon tamu Allah, karena saya pun belum sempat melayani total orang tua saya ya. Mungkin dengan saya membuka paket ini salah satu jalan saya untuk memberikan amal soleh kepada kedua orang tua saya. Amin, Allahumma amin. Jadi para calon tamu Allah, berdasarkan pengalaman nyata langsung lah seorang Ma'len ini yang pemikir keras, pekerja keras, bahkan kadang-kadang tidak kenal waktu untuk bisa mencapai tujuannya. Keluarlah paket yang insya Allah akan di launching akhir bulan ini ya Mak ya? Betul. Jadi keberangkatan pertama rencana bulan November Mak ya? Enggak, tinggal 31 Juli besok. Jadi kita launching sekaligus keberangkatan. Jadi buat para calon tamu Allah yang memang ingin menghadiahkan orang tua dengan yang terbaik tanpa gangguan oleh jamaah lain, karena insya Allah para lansia orang tua kita yang akan berangkat ini benar-benar diberikan treatment khusus dengan tujuan kenyamanan dalam beribadah dan keseharian di Tanah Suci menjadi prioritas dari Melek Umroh, bimbingan Ma'len untuk bisa menjadi pelayan dan wasilah bagi para calon tamu Allah semuanya. Begitu ya Mak ya? Betul sekali. Baik, saya kembali ke Ustadz Montero. Ustadz Montero,
Tadi kita cukup banyak berbicara tentang haji nih Ustadz nih. Iya. Nah, pengalaman Ustadz nih di umroh ini selain membantu juga jamaah Malen dan juga jamaah-jamaah dari yang lainnya, terbayang nggak sih Ustadz bagaimana mengantisipasi seperti pengalaman Malen sendiri? Ini pengalaman Ustadz sendiri. Ada orang tua yang tiba-tiba sakit, nah minta tolong, nah Ustadz minta tolong dianterin ke rumah sakit atau minta obat. Ini bagaimana sih Pak Ustadz sendiri untuk memberikan pelayanan terbaiknya dari pengalaman pribadinya Pak Ustadz sendiri nih? Baik, ini pertanyaan yang cukup menarik ya. Ya, karena berhubungan dengan orang tua pengalaman saya ketika melayani para jamaah haji maupun jamaah umroh itu memang bermacam-macam, betul. Ya, dan latar mereka juga bermacam-macam ya. Dari yang kaya, yang menengah-menengah, kemudian ada yang Allah Subhanahu wa taala panggil mereka ke tanah suci itu ketika saya ngobrol, ketika saya tanya ataupun memang saya sudah tahu ya. Kami sudah tahu bahwa kondisi dari Indonesia ketika travel memberangkatkan mereka ke tanah suci itu dengan kondisi seperti ini. Artinya sebagai tamu Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memanggil hambanya ke tanah suci, maka disitulah ya poin Allah Subhanahu wa taala sudah memampukan mereka. Iya, betul ya. sekali. Jadi haji dan umroh ini walaupun dasar hukumnya adalah bagi mereka yang mampu, ya mampu di sini kan nanti kita lebih banyak mengkaji lagi. Betul, mampu dari segi turunannya banyak ya. Ya, maka salah satunya ya ini di luar nalar kalau saya bilang, masa sih orang yang dari segi ekonomi ya, dari segi tidak mampu membayar biaya yang segitu banyak untuk melakukan perjalanan yang jauh ke Baitullah itu, ya jangankan perjalanan Pak, untuk makan sehari misalkan itu mereka sangat sulit. Harus berjuang dulu ya. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang tidak mungkin. Ya. Karena Allah Maha memungkinkan. Betul. Kalau kita berhitung secara matematis misalnya. Betul, matematika manusia ya. Matematika manusia ya. Dengan matematika Allah itu berbeda. Sangat bagaikan bumi dan langit. Betul. Ya? Betul. Kalau kita berbicara tentang dari sisi logika manusia, itu ilmu pasti. Betul. 1 tambah 1 ilmu 2. Ya. Tapi kata Allah, menurut Allah 1 tambah 1 bisa 1000. bukan 2, bisa 100, bisa 1000, ya. bisa betul. Itulah matematika untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak bisa pernah dijangkau oleh otak manusia. Betul. Maka ini kita terapkan dan ini terjadi di dalam pelaksanaan ibadah haji dan ibadah umroh. Ya, karena ibadah haji dan ibadah umroh ini ya perjalanan yang kalau saya boleh katakan perjalanan yang memang misterius. Betul. Ya, yang Allah berikan hadiah surprise kepada hamba-hamba pilihannya Allah Subhanahu wa taala ya. Karena tidak mudah yang menjadi tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara menjadi tamunya Allah ya, kita berbicara sederhana saja dulu. Menjadi tamunya misalkan pemilik perusahaan, menjadi tamunya gubernur misalkan, menjadi tamunya presiden, itu tidak mudah kan? Betul. Tidak mudah kita bisa masuk ke dalam istana. Ini bagaimana lagi ya? Ketika Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memilih hamba itu menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala, dan dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu ya ketika Allah Subhanahu wa taala memilih, maka orang itu menjadi tamu spesialnya Allah Subhanahu wa taala ya. Allah sayang kepada mereka yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bang Sam, Mak Len dari 2011 ya, saya ya diberikan Allah jalan untuk bisa terjun ke dunia ini, artinya dalam melayani tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Memang perjalanannya dari bawah betul ya. Dari saya mohon maaf mulai melayani dari segi mendorong misalkan ya tawassul dari hotel ke hotel segala macam. Itu perjalanan saya sampai ya di titik ya bertemu dengan Mak Len kalau saya boleh katakan menjadi salah satu poin puncaknya adalah saya bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Mak Len ya, dengan background yang sudah tadi disampaikan oleh Bang Sam ya, sampai sekarang beliau memiliki brand Melaik Umroh, itu tidak mudah ya. Sampai saya banyak belajar juga ya tentang bagaimana melayani jamaah ya kan, bagaimana memberikan
pendampingan kepada para jamaah umroh ya, karena memang saat ini saya masih concern sama beliau, ditunjuk beliau untuk ya melayani jamaah umroh beliau ya yang berangkat dari Melek Umroh ini. Terakhir itu saya diberikan kesempatan untuk mendampingi jamaah yang betul-betul dari segi fisik itu memang ada keterbatasan. Orang tua ada yang memang tidak bisa berbicara, mohon maaf ya, bisa mendengar juga. tidak bisa mendengar. Bagaimana itu dengan pendengaran yang minim begitu ya? Mau nggak mau kita harus dengan komunikasi dengan isyarat. Misalkan mohon maaf saya berbicara dengan nada yang agak tinggi misalkan, itu pun belum terdengar. Ada lagi jamaah yang memang beliau sepuh, demensia, tidak bisa jalan sama sekali. Betul. Ya, saya mendorong segala macam, keluhan beliau. Apakah ini menjadi beban bagi saya? Tidak, saya katakan tidak. Ini menjadi konsentrasi justru. Ya, konsentrasi bagi saya, menjadi poin tambahan bagi saya. Ya, poin tambahannya apa? Ketika saya ikhlas all out memberikan pelayanan kepada mereka, mendampingi mereka ya tanpa ada tendensi apapun karena Allah Subhanahu wa taala, maka saya yakin, kita umat Islam yakin ya, barang siapa yang memudahkan tamu Allah Subhanahu wa taala, karena tamu ya jamaah umrah dan jamaah haji ini adalah tamunya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka berikan pelayanan yang maksimal kepada mereka. Status Raja Arab Saudi yang tertinggi itu apa? Statusnya adalah mereka mengklaim diri mereka itu Khadimul Haramaini Syarifain. Ya, pelayan dua tanah suci. Ini merupakan keistimewaan bagi mereka, bisa memberikan pelayanan kepada para jamaah haji, jamaah umrah. Ini merupakan tamu-tamunya Allah Subhanahu wa taala. Maka saya memposisikan diri saya ketika diberikan amanah untuk bisa melayani mereka, maka saya pun harus tidak boleh lagi misalkan saya pemilik travel atau ibu sebagai pemilik travel, maka ketika kita diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pelayanan kepada mereka, sudah kita turunkan ego kita. Betul. Ya, kita duduk setara dengan mereka. Kita rubah prioritasnya. Iya, kita rubah prioritas kita ini. Kita betul-betul menjadi pelayan bagi mereka, ya. Pelayan itu bagaimana sih? Ya, memberikan apa yang mereka inginkan. Betul. Karena mereka tamu Allah, juga mereka tamu-tamunya kita. Ya, maka kita harus muliakan mereka dengan apa? Dengan memberikan pelayanan yang prima, pelayanan yang maksimal untuk yang terbaik kepada tamu-tamu Allah. Dan lillahi ta'ala. Baik, para calon tamu Allah yang berbahagia, kita sudah mendekati akhir dari episode perdana kali ini. Izinkan kami untuk menyimpulkan beberapa rangkaian cerita-cerita seru kami hari ini. Di mana para calon tamu Allah yang berbahagia, yang insya Allah dirahmati Allah Ta'ala, begitu banyak, begitu pelik urusan-urusan untuk bisa berangkat haji ataupun melakukan ibadah umroh. Tapi selama itu tekad kuat, memohon kepada Allah, tidak ada henti-hentinya, insya Allah kita akan segera dipanggil untuk menjadi tamunya Allah. Dan juga buat para calon tamu Allah yang berbahagia, yang ingin menghadiahkan, memberikan sesuatu yang terbaik bagi kedua orang tuanya di penghujung usia mereka, insya Allah Ma'len sudah siap dengan Melek Umrohnya dengan paket lansia. Silakan hubungi Ma'len dan Melek Umrohnya di nomor telepon ini, WhatsApp ini, atau sosial media yang sudah disiapkan oleh tim Melek Umroh. Insya Allah dengan niat lillahi ta'ala, pelayanan maksimal khusus untuk para lansia akan dijalankan oleh tim Melek Umroh dengan sebaik-baiknya. Terakhir, sebelum saya menutup acara ini, saya ingin menyampaikan satu kalimat yang begitu sangat mendalam buat saya pribadi dan juga mungkin para calon tamu Allah semuanya. Bahwasanya sesungguhnya Allah tidak memanggil hambanya yang mampu, melainkan Allah memampukan hambanya untuk dipanggil beribadah di tanah suci Haramain, di Makkah dan di Madinah. Wallahu a'lam bishawab. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.